Hello trader option, selamat datang kembali di channel Mahir Trading. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan live trade kita ya, live trade kita di indeks atau indeks ya. Jadi perlu diketahui bahwa indeks itu adalah gabungan dari harga rata-rata saham-saham yang tergabung dalam suatu negara ya. Jadi satu negara bisa ada 5, 6 indeksnya tergantung dari bursanya. Kalau di Indonesia itu namanya JF, Jakarta Stock Exchange ya, JX atau IDX ya, Indonesian Exchange ya. Itu ada namanya juga kalau kita kenal dengan indeks harga saham gabungan. Ada juga yang blue chipnya 30 perusahaan. Kalau di negara-negara yang lainnya, seperti kita lihat di sini ya, tadi kita di part pertama kita sudah membahas tentang Nikkei, terus Nasdaq ya. Nah, coba sekarang kita akan coba di Australia, terus ke UK. Ya, UK adalah bursa Inggris. Kemudian kita coba di sini adalah Jerman ya, Jerman, dan yang terakhir adalah ya, di EU ya, EU 50. Nah, jadi setiap bursa di dunia itu dia memiliki karakteristik sendiri ya. Nah, ini kebetulan semua dalam keadaan downtrend. Kita cek dulu di sini. Ini dia 0,01, ini agak besar memang ya. Ini 0,01. Kita bisa OP di bawahnya, ini jaminannya juga 0,01, 0,01. Coba kita mulai dari EU 50 ya, 50 perusahaan yang tergabung di sini ya. Kita cek, nah ini besar juga dia ya. Coba di sini juga kita berarti 0,07 aja semua di sini ya. 0,07 di sini, 0,07. Nah, kita jual semuanya ya, jual sini juga, jual semuanya ya. Oke, sudah paham ya caranya. Jadi kita tentukan, lihat marginnya, ini marginnya kecil 3,35, ini $10 ya, di bawah $50 ya semuanya ya jaminannya. Berarti kalau misalnya marginnya kecil juga, itu juga risikonya juga pasti akan kecil. Kenapa? Tujuan kita adalah mengedukasi ya. Jadi bagaimana cara bertransaksi yang baik ya dan benar ya di sini, di platform IK Option ya. Jadi perlu diketahui bahwa tayangan ini trading disclaimer ya, karena kami tidak bertanggung jawab terhadap potensi kerugian yang Anda terima, dan tayangan-tayangan yang telah kami luncurkan itu bukan merupakan ajakan ya, bukan ajakan. Jadi hanya mengedukasi. Banyak teman-teman yang sudah bertransaksi di platform ini. Jadi kita akan mengajarkan caranya, cara OP-nya, cara mengatur money management. Itu yang kita ajarkan, sehingga teman-teman tidak mengalami kerugian yang begitu besar ya kalau seandainya teman-teman melanjutkan bertransaksi ya. Karena secara hukum juga pemerintah juga berkewajiban ya melindungi masyarakat dari perdagangan-perdagangan yang tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan dan money management ya. Itu akan berbahaya bagi masyarakat ya. Nah, jadi disinilah fungsinya dari kami, membantu teman-teman supaya bagaimana bertransaksi dengan baik dan benar ya, terutama di platform IK Option. Jadi perlu diketahui bahwa Australia ini dia zonanya, dia zona Australia. Jadi UK 100 juga begitu. Ini Eropa dan Eropa. Penggerak utama kalau di mata uang euro adalah memang di Jerman ya. Biasanya kalau
ada data yang keluar dari Jerman, itu biasanya datanya kuat ya, dan itu berefek kepada mata uang euro ya. Nah, ada 35 perusahaan yang tergabung dalam mata uang tunggal ya, euro ya. Jadi motor penggeraknya itu Prancis ya, atau Jerman yang pertama, kedua Prancis, ketiga Italia, terus Spanyol ya, terus negara Irlandia, dan ada banyak ya di zona euro yang menggunakan mata uang tunggal ya. Jadi mereka sepakat. Dan yang terakhir kemarin kita lihat Brexit, itu Inggris keluar ya dari zona, dari euro ya, mata uang tunggal itu, dan mereka memang, kalau menurut saya pribadi, mereka nggak perlu bergabung ke euro karena mereka, pound sterling itu merupakan mata uang terbesar di dunia ya, sebelum disalib oleh Amerika ya, US dollar ya. Dulu pembayaran menggunakan pound ya. Kalau kita lihat sejarah-sejarah bahwa negara-negara di dunia bertransaksi dengan menggunakan pound sterling ya, karena pound sterling, Inggris merupakan negara penjajah ya, jadi dia banyak negara jajahan yang kita kenal dengan negara persemakmuran ya, berarti termasuk Australia. Australia itu dulu dijajah oleh Inggris ya, dan kemudian diserahkan kedaulatannya, sehingga mungkin ya, tanda petik, ada upetinya masih tetap ya. Dan warga keturunan memang kebanyakan warga Inggris ya. Nah, begitu kisahnya, seperti itu. Jadi bertransaksi di platform IQ Option ini memang, kalau menurut saya sangat suka ya dengan platform ini, karena di platform lain kita nggak bisa membuka 4 layar begini, bahkan bisa 9 ya. Ini kalau kita perhatikan, klik di sini, ini bisa 9, ini 1 2 3, ini bisa 6, ini bisa, ini 6 juga, ini 5, ini ada 1 2 3 5, ada 5, ini 1 2 3 4 5 6. Jadi keren banget ya konfigurasi grafiknya yang ditampilkan di platform IQ Option ini, sangat bagus ya menurut kami ya. Ini kita bisa jual lagi karena potensinya masih drop ya. Ini juga kita jual lagi boleh. Nah, ini juga kita kurangin aja ya, jadi 0,7. Kita jual lagi. Nah, jadi di IQ platform ini, dia bagusnya itu dia lengkap ya, ada notifikasi khusus di sini ya. Jadi ketika kita bertransaksi, kita arahkan dulu kursornya ke area beli, jangan diklik dulu. Nah, kita cek dulu, ini kita bisa atur jumlahnya. Kalau ini kita rubah-rubah, berarti ini juga pasti berubah ya. Poinnya tetap ya, yang berubah itu marginnya, karena ini sistem margin trading. Ini leverage-nya 1/100 ya, terus yang ini leverage-nya 1/100 juga sama, yang ini leverage-nya 1/100 juga. Ada spread-nya itu ada biaya spread-nya ya, biaya spread-nya ini dia floating, dia naik turun. Jadi spread itu adalah selisih antara harga jual dengan harga beli. Jadi kalau Anda kurangin, itu dia muncul di 1,5, ini 2,02, ini 3,8, ini 3,36. Nah, biasanya spread itu dipengaruhi oleh volatilitas dari harga ya. Makin kuat volatility-nya, berarti harganya juga, atau spreadnya juga makin lebar ya. Kalau dia lambat atau likuiditasnya kan sedikit kecil, biasanya spreadnya juga akan melebar gitu ya. Jadi searah biasanya seperti gitu dengan spreadnya. Nah, kalau mengenai harga, terbentuk dari supply dan demand. Dari kalau di UK 100, berarti ada 100 perusahaan yang tergabung di sini membentuk suatu harga. Itulah harganya, itu yang ditransaksikan lah. Itu namanya indeks ya, indis ya bilang. Nah, ini memang paling populer di dunia, dan
banyak, ada puluhan platform di dunia yang menggunakan instrumen ini untuk bertransaksi. Jadi perlu kita ketahui bahwa bertransaksi di platform option ini memang memiliki risiko yang tinggi, sehingga Anda harus dibekali dengan money management dan psikologis yang bagus, dan tentu teknik trading ya. Kalau menurut kami teknik trading itu kecil sekali, dia hanya 15%. Nah, di platform IQ Option ini lengkap ya. Kalau kita klik di sini atau kita Jerman ya. Nah, di Jerman di sini kita bisa klik informasi lengkap ya. Ini informasi lengkapnya di sini kita bisa lihat ini mood dari trader ya. Ini pembeli penjual. Jadi 50-50 ya. Ya. Nah, ini perubahan per 5 menitnya, ada perubahan per 1 jam, perubahan per 1 jam, ini 60 menit ya. Nah, ini 1 hari mungkin ya, 1 hari. Nah, ini ada beritanya juga, ada berita-berita, ini kita bisa baca di sini ya. Kalau kita klik, nah muncul beritanya di sini ya. Lengkap sekali ya. Platform dari IQ Option ini semuanya dilengkapi dengan alat tempur semua, mau fundamental, mau teknikal ya. Semuanya ada di sini ya. Ini kalau di Australia kita lihat informasi lengkapnya seperti gini. Kita lihat beritanya seperti gini, ketentuan tradingnya seperti gini, informasi seperti gini. Jadi keren banget ini ya. Platform sangat keren ya, makanya saya menyukai ini ya. Kalau tanda bintang ini kita masukin ke whitelist ya, watchlist namanya ya, sehingga Anda bisa ada swap beli, swap jualnya minus, swap belinya juga minus ya. Jadi kalau biasanya swap ini dikenakan jika kita menginap ya, katakanlah ada posisi di AUSI 200, kita menginap, kalau kita posisi beli kita dikenakan minus ya 10,59%. Terus kalau kita jual, jadi kita kena minus 7. Jadi jualnya lebih kecil dibandingkan beli. Berarti biasanya kalau misalnya swap belinya besar ya, berarti itu kondisi marketnya adalah downtrend ya, begitu juga kebaliknya. Nah, ini juga dijelaskan tentang waktu tradingnya ya. Jadi ini jam 6.50 sampai 13.30, jam 14 sampai jam 00 ya. Hari Selasa sama, ini sama semua. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sama, Sabtunya sampai jam 3.40. Sabtu tuh minggu ya. Jadi hari Sabtu dini hari aja, ini nggak dihitung ya kalau karena kita tidur ya. Nah, untuk berita-berita banyak sekali yang berhubungan dengan Australia ya. Ini kita lihat euro, US dollar ya. Ada semua beritanya. Dia connect ke mata uang ya. Nah, bias euro Australian dollars remain neutral for moment. Tapi pakai bahasa Inggris ya, bukan bahasa Arab ya. Atau bahasa ininya ya. Asian Forex baca lebih lanjut. Nah, diarahkan kita ke sini. Jadi lengkap sekali ya di IQ Option. Anda bisa explore sendiri ya, bisa bertransaksi sendiri, bisa membaca-baca beritanya dan lain-lain ya. Jadi Anda bisa gunakan, memanfaatkan fasilitas dari platform IQ Option untuk bertransaksi ya. Karena lengkap sekali, lengkap, sangat lengkap. Beda dengan platform lain. Terus untuk analisis pasar di sini ya. Ini kalau kita pakai bahasa Indonesia, terus kita lanjutkan. Oh, ada bahasa Indonesianya ada ya. Berisiko kemudian turun ya. Nah, ini kita klik. Nah, dan newsnya ada. Ketika penurunan lebih lanjut, kita ngambil posisi jual ya, tapi di mata uang euro. Kalau di Swiss, wah salah ini. Swiss kita ambil chartnya tuh.
Nah, ini beritanya lengkap. Ini tim ya, tim dari IQ Option setiap hari merilis ini ya. Jadi sangat-sangat profesional untuk platform ini karena lengkap beritanya semuanya ya. Terus kalau kita lihat ini FX Trade ya, ini sumbernya dari FX Trade. Terus kalau kita bawa ini Action Forex ya, bisnis standar, ini Rupee ini berarti India ya, India. Terus apalagi nih Action Forex sama ini S&P membangun tekanan breakout ya, S&P yang tadi US 500 tadi ya. Nah itu ya, bagus ya, keren ya. Nah jadi itulah makanya kami merekomendasikan platform ini kepada Anda ya. Yang terpenting adalah money management. Jangan jauh-jauh larinya, pasti ke sana, ke money management. Karena kalau bertransaksi tanpa menggunakan money management itu akan berbahaya. Jadi kita harus paham ya, yang gitu-gitu kita harus paham dan harus mencoba terus ya bertransaksi. Kita backtest terus bagaimana potensi explore kemampuan kita, kecepatan kita mengambil posisi dan lain sebagainya. Nah, itu sangat penting ya buat Anda. Jadi sementara kita masih minus ini ya, karena tadi masih ada minus di Hang Seng ya, Hang Sengnya Hong Kong tadi belum kita close ya karena masih tutup ya, masih tutup ya. 10 menit lagi baru open ya. Dia countdown ya, hitungan mundur. Nanti kita bisa langsung OP ya, masih ada 10 menit lagi di sini ya. Terus kita lihat lagi nah ini kalau kita sebenarnya nggak begitu lama ya. Jadi sini ada kesimpulannya ya. Saldo adalah nilai akun Anda yang setara dengan jumlah Anda depositokan ditambah PL net ya. Dikurangin penarikan. Ekuitas adalah nilai akun saat ini setara dengan saldo ditambah PL net. PL net itu profit loss ya. Kalau gini minus, kalau warna merah gini berarti minus ya. Terus kita sambung lagi, margin adalah jumlah margin semua posisi terbuka. Margin posisi setara dengan volume posisi dibuka dibagi dengan leverage, telah dinamakan dengan margin. Kemudian tersedia yaitu margin requirement. Jadi margin tersedia itu yang bisa di withdrawal ya. Katakanlah aduh saya butuh duit, saya mau withdrawal, boleh. Langsung itu hitungan maksimal 1 jam itu sudah bisa masuk ke akun Anda. Terus PL bersih yaitu total keuntungan dan kerugian pada semua posisi terbuka termasuk komisi dan swap ya, itu PL bersih. Itu sudah dipotong dengan biaya komisi sama swapnya gitu ya. Bagus banget ya, bagus. Jadi yang penting pilih platform yang memiliki fasilitas tersebut dan kecepatan dari eksekusi marketnya juga. Jangan ada delay, itu yang diperhatikan. Karena memang yang saya tahu IQ Option ini salah satu platform option terbaik di dunia ya, dibandingkan dengan platform-platform lainnya. Saya nggak usah sebutkan platform tetangga sebelah ya, karena saya di sini sudah lama menggunakannya untuk pribadi saja. Kita bertransaksi selama kurang lebih hampir setahun ya di platform ini, dan withdrawal WD lancar semuanya ya. Nah itu yang saya bilang berkali-kali, ketika dalam bertransaksi apapun di platform manapun, beli bobotnya 10%, jual 10%, waiting, menunggu 80%. Jadi kita hanya bisa menunggu ya. Kalau
kalau kita pasang stop loss, jadi kita tinggal tarik saja ke sini. Katakanlah risikonya di high-nya di sini ya, di 2,25 dolar. Terus taking profitnya 1:2 lah. Terus untuk ininya juga, nah ini sudah profit di sini kita. Ini juga profitnya kecil ya, karena kita OP-nya juga kecil, makanya profitnya kecil. Kalau kita OP-nya besar, berarti OP-nya juga, profitnya juga pasti besar gitu ya. Oke teman-teman, mau dibantu like, subscribe, komen, dan share ya. Biasanya Jerman 30 sama ini gerakannya hampir sama. Perhatikan. Hampir sama gerakannya ya, karena perusahaan-perusahaan yang listing di EU 50 mayoritas memang dari Jerman semua ya, karena Jerman merupakan negara produsen ya di kawasan Eropa. Buat pesawat, buat mesin, apapun mereka buat di sana ya, kebutuhan untuk Eropa Jerman. Makanya kalau dibilang buatan mana yang bagus ya buatan Jerman ya, dibandingkan buatan China atau buatan Jepang. Oke lah ya, komitmennya bagus. Oke, kita masih terus menunggu. Ini tutorial. Nah ini ada tutorial. Ini ada semua video dasar trading option, trading margin. Nah, trading margin itu seperti gini ya. Option itu yang binary. Ya, binary ini. Bisa binary, bisa digital. Dia kalau over the counter ya. Itu adalah periode pasar ditutup ya. Jadi kutipan harganya itu berdasarkan algoritma ya, algoritma server kami untuk mempertahankan ekuiditas dan antara pembeli dan penjual ya, itu namanya over the counter ya. Nah ini dia bergerak ketika hari Sabtu dan Minggu. Jadi Sabtu dan Minggu Anda bisa bertransaksi juga ya, walaupun tidak di market beneran ya. Jadi di market namanya market digital. Nah kalau ini kalau ada keuntungannya 95% gini, ini berarti dia menggunakan sistem waktu ya, di waktu ya, sama kayak binary ini. Ini dibuka 10 jam 18 menit, jadi 10 jam lagi baru open marketnya, ini open the counter ya. Tapi terbatas ya, bahkan untuk sahamnya juga lengkap ya di sini ya. Coba lihat dulu, ini opsi digital, terus binary. Nah binarnya kok di sini 6 ya, padahal banyak. Oh yang opennya 6 gitu, yang terbukanya sorry. Kalau dia open semua, jadi yang di sini menggambarkan bahwa jumlah yang posisi yang marketnya lagi running ya. Kalau dihitung, wah ini banyak, ini Apple ya, ini juga Euro JPY. Nah ini semuanya kebanyakan kalau misalnya opsi, ini pasti yang namanya opsi pasti dia menggunakan sistem waktu ya. Ya beda dengan kalau yang biasa seperti itu ya. Oke, ini kita masih terfloating. Ini kita lihat lebih. Nah, ini ada turnamen ya. Jadi teman-teman yang ingin ngikutin turnamen, ini ada turnamen dimulai dalam 11 jam ya. Jadi hadiahnya $1.500. Partisipasinya minimal deposit hanya $2 saja ya. Nah, ini pesertanya sudah ada 727 orang. Nah ini turnamen IQ Lunch, ini
hadiahnya $10.000, partisipasi hanya $4 saja ya. Ini bisa kalau misalnya MC bisa di depo kembali ya, instrumen OB OD ya. Terus Celery ND hadiahnya 3.000, partisipasinya minimal deposit $4 saja. Ini ada 585 peserta. Ini masih 7 hari lagi. Ini masih 9 hari lagi. Hadiahnya $5.000. Celery ND ini hadiah 3.000, partisipasinya 512. Ini global ya. Tuh banyak sekali turnamennya. Ini sudah lewat, ini sudah ini sudah berakhir semua. Jadi setiap hari ada turnamen ya di platform ini. Turnamen sudah ditutup. Nah ini yang masih 28 hari lagi, ini bulan depan. Jadi Celery ND dan weekend trade ya. Nah jadi Anda bisa mencoba di sini. Depositnya kecil-kecil kok, $2, $4, $2, $2 ya, $4 kecil deposit minimal ya. Kalau punya $1 nggak bisa. Jadi ya, kalau main ya $100 lah ya, minimal 100, 1000 ya. Punya uang banyak 10.000. Tapi ingat, Anda harus bertransaksi dengan cara money management yang baik ya, yang terukur ya. Jadi jangan asal-asalan ya. Oke. Market Hang Seng tadi sudah dibuka belum ya? Oh sudah, belum ya? Oh 2 detik lagi, tag. Oke. Nah, turun dia ya. Kita tutup aja ini. Tadi kan jangan ini deh, biarin aja dulu. Sudah di open, malahan naik. Oh ini yang kemarin ya, tutup dia. Oke. Ini masih downtrend, kita biarkan aja dulu sampai maksimal profitnya, nanti kita tutup semuanya aja ya kalau sudah profit ya. Ini turnamen saya rekomendasikan untuk Anda ikuti ya. Dulu sini. Terus apalagi nih, peringatan tidak ada turnamen, bantuan. Kalau bantuan, nah ini kalau mau deposit akun, mau penarikan dana ya. Kalau penarikan dana, ini ada Q&A ya, quiz and answer ya. Jadi Anda bisa bertanya, langsung dijawab di sini. Pertanyaan-pertanyaan sering muncul. Kalau bertanya baru mungkin silakan diklik, nanti admin yang akan membantu ya. Ini akun, ini verifikasinya gimana, mengunduh ini untuk trading, kapan waktu terbaik trading, semua dijelaskan di sini. Jadi satu platform ini bisa juga Anda buka di Android ataupun iOS ya. Ini cukup bagus ya. Nah, apa itu waktu beli, waktu kadaluarsa dan lain-lain ya. Over the counter ya. Bagaimana trading di CFD ya. Dan lain sebagainya. Jadi ada semua lengkap di sini ya. Jadi one stop trading platform ya, lengkap sekali di sini semua. Bagi teman-teman semuanya jangan khawatir. Kalau bertransaksi di option ini memang membutuhkan kesabaran ya. Nah ini kita sudah profit nih ya, gitu. Ini kita tutup aja ya. 0,97 it's okay lah. Masih jatuh dia ya. Ini masih 0,01, ini masih 0,14 ya. EU50 ya, ini sudah profitnya kecil karena kita 0,07 ya. Coba tadi kita pasang 0,17 coba ya. Coba kita jual lagi di sini. Sini pas dia naik, Australia ini kemungkinan besar masih mau turun.
Coba ini kita 17 ya, kita jual di sini. Oke. Coba tadi Hang Sengnya gimana, saudara-saudara? Segini 0,58, turun deh ya. Nanti aja. Masih yakin turun, masih bisa profit ya. Jadi maksimalkan trading Anda menggunakan platform IQ Option. Jadi kita harus benar-benar paham ya, terutama risiko-risiko yang akan terjadi jika kita bertransaksi dengan menggunakan platform ini tanpa dibekali oleh money management dan cara transaksi yang baik dan benar. Itu memang harus diwaspadai semuanya, karena memang bertransaksi itu kita harus memiliki pengetahuan ya, yang baik dan benar ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ajukan, ketik ya di kolom komentar, nanti cepatnya kita akan membalas komentar-komentar dari Anda. Nanti di bulan depan kita akan membahas tentang indikator kembali ya, sama teknik trading, tips-tips trading, bagaimana cara scalping, bagaimana cara averaging, bagaimana cara menggunakan trik ya, trik-trik khusus ya, trik-trik yang kami buat khusus buat teman-teman yang bertransaksi di option ya. Jadi kita hanya menunggu saja. Jadi jangan khawatir, karena transaksi apapun kalau tanpa dibekali oleh ilmu yang baik itu berakibat fatal ya terhadap kita. Ya, jadi trading di futures ya, ini namanya futures ya, itu memang kata kuncinya adalah risk management. Jadi Anda harus mengatur risiko terlebih dahulu. Jadi Anda jangan berpikiran, wah saya ingin profit sekian, jangan. Saya mengikhlaskan ketika trading saya akan rugi sekian dolar gitu. Itu yang pertama. Nah setelah itu baru Anda berpikir, kalau ruginya sekian berarti profitnya berapa. Jadi harus seimbang. Jadi jangan dipikir hanya profitnya aja ya, profit terus dipikir tanpa mengabaikan resikonya. Nah itu berbahaya sebenarnya, tidak bagus dalam bertransaksi. Karena di bisnis futures ini risiko yang paling utama ya, yang dijelaskan kan dari profit. Kalau profit itu biasa ya, kalau risiko pada kenyataannya banyak yang loss ya, karena mereka memang tidak mengedepankan namanya risk management ya, sehingga itu akan mengelabui Anda masing-masing. Sehingga dana Anda bisa habis ya dalam hitungan menit, hitungan jam ya. Dan itu tidak baik ya menurut kami. Jadi jangan coba-coba bertransaksi dengan cara yang tidak benar, sehingga itu akan merusak mental Anda ya. Oke, mungkin gitu dulu aja ya. Analisa itu Anda harus menonaktifkan mode untuk
berikutnya kita udahi dulu siaran live trade di Indis ya pada hari ini. Ini adalah part 2. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan tetap semangat ya teman-teman semuanya. Jadi jangan putus asa dalam bertransaksi apapun, sehingga itu akan menjadi beban transaksi bagi Anda sendiri. Oke, tetap semangat. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share sehingga channel ini dapat berkembang. Sekian, terima kasih. Wassalam.